Subhanahu wa ta'ala membuka akan dengan jelas kepada hamba-hamba yang dipilihnya melihat akan apa-apa yang telah gaib, yang termasuk di golongan alam malakut. Alam malakut itu adalah alam yang tidak sampai panca indera ke sana, seperti yang di atas langit dan seperti yang di dalam bumi. Itu namanya alam malakut. Ini ada di antara manusia yang disebut waliullah. Dibukakan Allah yang di dalam langit dan yang di dalam bumi dengan sejelas-jelasnya. Itu Allah yang membukakan. Lalu mereka itu seakan-akan mengetahui apa yang di atas langit, apa yang dalam bumi. Kebahagiaannya ada begitu. Tidak memakai alat-alat. Dan Allah Ta'ala membimbing daripada sebahagian daripada makhluknya ini, manusia ini, akan melihat sesuatu yang dirahasiakan oleh sesama makhluk. Maksudnya Allah Ta'ala membukakan hati seorang makhluknya ini melihat yang di atas langit dan yang di dalam bumi. Tetapi tidak dibukakan Allah hatinya melihat yang di dalam hati manusia. Sebahagian aja dibukakan, yang di langit, yang di bumi. Adapun yang di dalam hati-hati manusia ini, dia tidak sampai mengetahui, sebab Allah tidak membukakan. Maka yang demikian itu adalah sebahagian daripada kekasih sayangan Allah kepada orang itu tadi. Li'anna man ittala'a ala asraril ibad wa lam yatakhallaq birrahmatil ilahiyah bi'an yastura 'ala al-mudhnibin wa yahluma 'ala al-dhalimin wa yasfaha 'ala al-jahilin wa yuhsina ila al-musii'in wa yar'afa bi'ibadillahi ajma'in. Faman lam yattasib bidzalika ya'ni rahmah ilahiyah kana ibtila'uhu fitnatan 'alaihi. Karena seseorang makhluk hamba Allah yang telah melihat apa yang di dalam hati sesama makhluk, tidak didahului berakhlak kasih sayang yang sempurna kepada makhluknya Allah, yaitu tidak menutupi akan dosa-dosa orang dan tidak bersifat hilim atas orang-orang yang salah dan tidak mengampuni atas orang-orang yang jahil dan tidak berbuat baik kepada orang yang berbuat kesalahan dan tidak kasih sayang kepada hamba Allah seluruhnya, adalah terbuka hati melihat isi hati orang itu menjadi ujian besar kepada orang yang dibukakan itu. Tapi jarang terjadi, jarang. Yang biasanya terjadi, orang yang diberikan terbuka hijab melihat apa-apa yang di hati makhluk itu, nampak dilihatnya. Biasanya orang itu sebelum dia melihat yang gaib itu sudah sifatnya kasih sayang kepada makhluk semuanya, termasuk nyamuk dan lain-lainnya. Bahkan di kitab lain disebutkan orang yang sudah kasih sayangnya itu sempurna kepada seluruh makhluk sampai kepada binatang, nyamuk kalau bisa menapak memati, nah, orang itulah yang betul-betul kasyafnya asli. Artinya sifatnya itu sudah kasih sayang, dibukakan itu. Jadi seakan-akan sifat kasih sayang kepada seluruh makhluk termasuk binatang, nyamuk
dengan nur ilahi. Itu namanya kekuatan imannya dan kekuatan takwanya. Karena kalau iman itu diberi kuat, takwa diberi kuat, maka alam semesta itu seperti kaca, tidak menahan, tidak mengganggu penglihatan mata kepada yang di sebelah sana. Seperti dada kita ini laksana kaca, dilihat oleh orang yang tadi. Jadi kalau orang itu melihat kaca, yang di sebelah kaca itu kan kelihatan, yang dalam hati itu kelihatan. Otak ini seperti kaca, kaca yang bersih itu. Dapat dilihat dari situ kan, dilihat yang sebelah itu apa tadi? Otak, dilihatnya otak orang ini isinya, hati orang ini isinya, dapat dilihat. Sesudah dia diberi Allah juga yang memberi akhlak kasih sayang yang merata sampai kepada binatang-binatang tadi. Nah, jadi karena dia sudah kasih sayangnya lebih dulu, baru melihat yang gaib itu yang dilihat orang, lalu dia itu membetulkan orang-orang yang dilihatnya salah. Dia melihat orangnya salah, lalu dia membetulkan dengan ramah tamah, dengan lembut. Nah, kalau orangnya itu belum kasih sayang, lalu diberikan ilmu kasyaf itu tadi, nah ini kasyafnya itu bisa membawa kepada bala besar terhadap dia sendiri. Karena dia tidak berakhlak seperti akhlak Allah, yaitu pertama kasih sayang, kedua menutupkan kesalahan orang, ketiga tidak memarahi kepada orang, keempat membuktikan kepada orang yang salah itu dengan jalan yang halus. Dan tambahnya lagi kasat yang betul, selain daripada kasih sayangnya begitu tadi sebelum dia kasat, ada lagi orang yang dibetulkannya itu langsung menerima terima kasih 1000 kali terima kasih. Tidak ada sekali menentang, tidak ada sekali rasa terpukul, tidak ada merasa terkena apa gitu tuh, tersinggung sebagainya, enggak ada itu, langsung. Ini rahmat Allah kepada sebagian makhluknya. Ini kadang pakai alat, kalau masih pakai alat itu mengetahui barang yang di dalam, biasa pakai alat itu belum positif juga, masih di dalam perkiraan. Perkiraan ini tumor, perkiraan. Tapi bisa-bisa sudah dibuka, bukan tumor. Artinya bisa ada meleset, tapi jarang juga. Kalau kasyaf yang dari Allah ke hati wali ini, bukan begitu sebabnya. Itu pasti tepat. Sebab dari Allah. Dari Allah. Nah, disinilah orang-orang saleh itu kebanyakannya sering sakit karena dia melihat seperti pasien lah. Makhluk yang banyak itu seperti pasien. Jika dia dokter, kalau dokter ini jadi kasih sayang terhadap pasien, dia melihat pasien ini banyak penyakit, dia akhirnya terasa juga sakit, nggak enak tidur, nggak enak makan, minum sebagainya. Kecuali yang punya penyakit pasien ini sudah mulai sembuh, apalagi penyembuhannya itu cepat, baru dia senang. Nah, disinilah duduknya hadis Rasulullah, asyadun nasi bala'an al-anbiya thummal awliya. Yang banyak sakit daripada makhluk ini pikirannya adalah nabi-nabi, kemudian wali-wali. Tapi sakitnya nabi-nabi tidak merubah kepada kemanusiaan yang biasa. Dan wali-wali demikian. Cuma ada ujar bahasa Banda itu batahaan, ada sifat batahaan gitu. Nah, lalu di situ ada tertekan. Cuma tertekan ini satu rahmat lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya tertekan, dia lebih kuat kepada Allah untuk mengurus pasiennya. Sebab dia mengobati pasien sendiri Allah tidak bisa. Jadi dia tambah kuat sama Allah, tambah kuat pun kepada
menjadikan ini supaya sembuh. Sebab dia sudah lepas berpegang daripada dirinya sendiri. La haula wala quwata sudah menjadi darah daging mulai dia di dalam perut ibunya. Berlepas diri la haula itu sudah jadi darah dagingnya. Jadi dia tambah kuat sama Allah, tambah kuat sama Allah. Jadi hikmahnya kepada dia yang apa tadi bahasa Banjarnya itu tadi bacaan, ini hikmahnya supaya ini tambah kuat lagi sama Allah untuk mengurus pasarnya tadi. Jadi oleh sebab itu dia tidak bersifat seperti orang putus asa. Dan dia sudah tahu bahwasanya beban saya ini tidak seumur hidup, hanya sekadar satu nafas. Itu keyakinannya orang-orang begitu. Ini kita mengasalkan orang supaya tahu maka itu orang. Kita ini mudah-mudahan dapat berkatnya. Kita hujan mereka itu, ini keyakinannya. Saya menyandang begini hanya satu nafas. Sebab apabila nafas masuk tidak keluar, mati. Nafas keluar tidak masuk, mati. Jadi saya menyandang ini sebentar katanya. Karena dia meyakinkan saya menyandang sebentar, disitulah dia dibantu Allah, seakan-akan tidak ada sandangan sedikit pun. Kawa aja kelakap-kelakap ketawaan. Bahkan mereka itu disuruh Allah Ta'ala diperbanyak gembira. Diperbanyak itu sulit dari Allah. Hai waliku yang sudah dapat ini, tambahi gembiramu, tingkatkan kegembiraanmu, tingkatkan kesyukuranmu. Nah itu. Jadi dia tambah syukur, tambah gembira. Itu sudah lahumul busyra wa basyir ibad. Macam-macam dalil di Quran itu. Sebab orang yang sudah diangkat Allah Ta'ala nafsu ammarahnya, seakan-akan hatinya itu tidak ada lagi bekas penjajah, apalagi penjajah. Bekasnya sudah tidak ada lagi. Jadi orang itu diberikan kegembiraan. Dan orang itu diberi Tuhan kepantang. Kamu haram rawani, apalagi buka cita. Haram. Nah, jadi kepada kita yang sudah dibukakan Allah hijab, dikenalkan Allah bahwa orang ini adalah wali, kita ini tugas, di antaranya tugas kita menjaga supaya jangan beliau itu rawan, supaya jangan beliau itu sedih. Ini tugas kita. Kalau kita sudah tahu semua tugas kita, sama-sama melaksanakan, jangan sampai beliau itu rawan, apalagi beliau itu sedih. Itu tugas kita. Beliau tidak dibolehkan sedih oleh Allah, si kitanya bilang tidak membuat sedih beliau, berarti itu yang betul. Disitulah sifat orang mukmin dengan orang yang mukmin. Di dalam Quran disebutkan wal mu'minun wa ba'dhum awliya'u ba'd. Orang beriman dengan Allah dengan saling bantu-membantu. Bantu-membantu. Karena dibilang rawan, apalagi sedih. Itulah yang Rasulullah sendiri dilarang sama Allah sampai disuruh a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswal khannas. Artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu minta kepada saya, ya Allah, jauhkanlah saya daripada waswasil khannas. Bentenglah saya dari waswasil khannas. Itu waswasil khannas, pusang, rawan, sedih, buka cita. Itu tafsirnya waswasil khannas. Jadi maunya semua orang yang beriman jangan ada sedih. Maunya begitu. Maunya begitu. Karena apabila sedih itu namanya waswasil khannas. Kalau waswasil khannas tidak ada kecuali kepada api neraka akhirnya. Nah, ini kita sudah dilajari dalam kitab ini. Allah menyatakan ada sebahagian hambanya yang mata cuma dua, kuping dua, lidah juga satu, tangan dua, kaki dua, tapi Allah memberi kelebihan kepada orang itu. Diberi Allah adalah lampu yang lebih dari merkuari di dalam dada dia punya.
sehingga dia melihat dengan jelas otak orang ini isinya, hati orang ini, bahkan nasib orang pun dia tahu. Yang sekarang yang akan datang diberitahu dia, diberitahu. Jadi kalau betul-betul orang itu memang di dalam wilayahnya, seperti bapak-bapak ini kan lebih mengenal. Seperti orang-orang ini umpamanya di bawah dia komandannya. Jadi dia menginformasikan kepada anak buahnya begini, langsung siap laksanakan. Begitu. Nah begitulah orang wali apabila sudah diberi Allah Ta'ala murid, maka murid ini siap apa laksanakan. Itu namanya disiplin, bukan preslen. Ini kita hari ini banyak usianya nih, dan sana Tuhan berjaya. Ini ada Bapak Sutarjo, Sidin diangkat sekarang jadi kasdam. Jadi di atas Sidin ini apa namanya? Panglima itu apa? Pangdam. Jadi pangdamnya orang kita juga sudah orang sakumpul juga. Kasdamnya ini rancak kemarin. Nah, sekalinya jadi kasdam. Haji sudah sini. Udah antain baik karena pulang. Nah ini Bapak Bahtiar jadi dangren kita. Jadi orang sekumpul juga, asalnya berapa masanya. Mereka itu, nah ini bakas kepala odong kita di sini. Tapi walaupun bakas tetap rancak kemari aja saja. Ini Bapak Yuslim. Itu sebenarnya bantu Bapak Yuslim kepala odong kita yang ini. Jadi semalam saya Bapak Anda apabila ada apa-apa langsung aja jangan minta langsung nak minta jagaan, kadang melihat nak minta jaga malam tak apa. Insyaallah siap kerja presiden. Alhamdulillah yang sudah ini apabila ada gawi kita di sini, apalagi gawi yang termasuk besar seperti Nisfu Sya'ban, kita sudah tahu semua, atau seperti tarawih, atau seperti ada haulan, bahkan tiap malam Senin dijaga oleh para pimpinan sini. Alhamdulillah. Asal dihadiri aja Senin siap untuk membantu di sini. Walaupun kada bacaan ada bom di sini, tapi siap juga sudah. Lain di luar negeri itu kalau berkumpul-kumpul punya rame-rame ini hati-hati, ada yang bawa bom di sini. Bakawa bomnya itu lawan Mageli. Jadi sangkan Mageli padahal bom, tapi kita di Indonesia alhamdulillah paling-paling bom-boman aja kada bom bujur kata. Nah ini alhamdulillah wa syukur takarubutan seberataan sudah. Jadi kita saling mendoakan. Tadi Sidin minta doakan biar berataan, mudahan tugas Sidin ini lancar, selamat dan diridhoi oleh Allah Taala. Kita pun minta jualan Sidin, namun waya-waya ingat kalau di sini doakan juga. Mudahan selamatan juga berataan. Nah kemudian apa lagi tadi? لأن ذلك يؤدي إلى رؤية نفسه واستنقام أمرها والعجب بعمله والتكبر على غيره وهذا أعظم الفتنة. Kalau orang yang belum bersifat kasih sayang sudah dibukakan hijab melihat apa-apa yang dilihat orang, itu boleh jadi bisa menimbulkan dia memandang dirinya, lalu dia bersifat membesarkan dirinya, lalu dia bersifat ujub. Nah itu bisa, bukan semua, bukan pasti bisa, tapi sudah disebutkan di beberapa kitab yang lain. Bahkan tidak ada terjadi ini kasyaf kecuali orang yang sudah sempurna bersifat kasih sayang kepada seluruh makhluk seperti kasih sayangnya Allah, sampai binatang pun dia tidak bisa memati. Nah itu daripada kasih sayangnya, dan dia itu selalu tidak pernah menyakiti hati orang, baru dibukakan begitu. Itu yang kebiasaannya begitu. Orang yang sudah sempurna kasih sayangnya kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia aja, supaya kepada binatang pun, itu yang biasanya diberi Allah keistimewaan, melihat yang di dalam hati orang, melihat akan yang di otak orang, melihat yang akan terjadi, nasib-nasib yang akan terjadi, itu dibukakan oleh Allah.
Wa kana aydan sabaran lil wabal ila min al-da'i bi sifati rabbi wa naz'ati al-qibla wa lamati saman tarija hada wa 'azamul wabal wa yakhudhu wan nata ruya Ibrahim alaihi salam lamma atahu Allah malakut as-samawati wal ard ashrafa 'ala wajhi fi ma'asiyatin min ma'asi Allah ta'ala fada'a alaihi bihalaka. Nabi Ibrahim zaman dahulu disebutkan manakala dibukakan alam malakut lalu beliau melihat seorang laki-laki yang jauh dari beliau mengerjakan maksiat, lalu beliau berdoa, ya Allah matikan orang itu, begitu. Kemudian ada lagi satu yang berbuat maksiat, Nabi Ibrahim dibukakan hijab, ya Allah matikan, beberapa orang lah begitu mati, banyak yang mati sudah. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Ibrahim, ya Ibrahim, innaka rajulun mustajabud da'wah. Engkau ini saya bari sudah, lidah engkau itu seperti saya berkata, artinya kun fayakun sudah. Fala tad'una ala ibadi. Awas, janganlah ikan memakai lidah itu untuk mematikan musuh hamba-hambaku. Jangan lidah itu dipakai untuk mematikan musuhku, puja Tuhan. Fa innahum minni ala salasi hisab. Karena bahwasanya hambaku itu adalah aku bagi tiga. Imma ayyatubal abdu minhum fa atuba ilayya fa atuba alayya. Ada di antara hambaku yang selalu bertaubat ia daripada segala kesalahannya, maka saya ujar Tuhan menerima taubatnya. Wa inna an ukhruja min nasamatan tusabbihu li. Dan ada di antaranya dia tidak bertaubat sampai mati, tapi anaknya atau cucunya yang bakal menjadi orang yang suka membaca tasbih kepada aku, katanya Allah. Wa inna ayyam'atha yub'atha ilayya fa in syi'tu 'afawtu anhu in syi'tu 'aqabtuhu. Dan ada yang ketiga, orang itu tidak bertaubat, orang itu tidak bisa zuriat, tetapi setelah dia itu menghadap aku di padang mahsyar, maka aku siap saja memaafinya, bukan perbuatan engkau ya Ibrahim. Nah, qila inna hadza sababun li amrillah la bi waladihi. Inilah sebabnya jadi Nabi Ibrahim diperintah Allah dalam mimpi supaya Ismail anaknya itu supaya disembelih. Li'annahu ta'ala rahim bi'ibadihi. Karena Allah Ta'ala itu kasih sayang dengan hamba-hambanya. Nah, kisah ini menyatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu lebih daripada nabi-nabi yang lain. Hatta datuknya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Muhammad turunan dari Nabi Ibrahim. Lebih hebat Nabi Muhammad dari Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim tadi pernah terjadi melihat orang masuk, ya Allah matiakan orang itu. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW kada. Apa kata Nabi? Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafilah kaumku karena dia belum tahu. Itu ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa aja kalau tak. Kan Nabi Muhammad, ya Allah, turunan dari Nabi Ibrahim. Bisa aja yang di bawah lebih mulia daripada yang di atas. Bisa aja murid lebih besar daripada gurunya. Kalau di Quran dalilnya aba'ukum wa abna'ukum la tadrun ayyuhum aqrabuhum naf'an. Boleh jadi nenek kakek kita yang bakal membantu kita. Boleh jadi anak cucu kita yang bakal membantu kita. Boleh jadi guru-guru kita yang akan membantu kita. Boleh jadi murid-murid kita yang akan membetulkan kita. La tadrun ayyuhum aqrabuhum naf'an. Itu dalam Quran. Jadi kisah terjadi kepada Nabi Ibrahim. Di antara hasilnya itu supaya kita tahu bahwa Nabi kita itu lebih afdal daripada Nabi Ibrahim. Sebab beliau memakai doa, ampunilah anu kaumku karena mereka belum tahu. Kalau Nabi Ibrahim tadi, ya Allah matiakan. Nah itu. Ini berlain pada Nabi Muhammad SAW. Beliau memang rahmatan lil alamin. Siapa punya Nabi? Kita. لأنه تعالى رحم بعباده كشفقته على ولده والحاصل أنها مكاشفة نعمة من الله على المريد وشكر أسد والصفو. Ringkas kata bahwa kasyaf itu nikmat yang tidak bisa dinilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Dan bermula cara menyukurinya nikmat itu adalah
selalu bersifat menutupi akan aib-aibnya orang dan memberi maaf kepada orang-orang. Haddun nafsi fil ma'siyah haddunya zahirun jaliyun wa huwa i'tidadu biha fa innaha la taqulu minka talabbusa bil ma'siyah illa li ajli an tadbiha fa yahsul laka al wabalu wan nakalu wa hadduha bit ta'am batinun khafi. Kalau dosa dikerjakan oleh nafsu karena nafsu itu mendapat keuntungan, itu telah jelas saja, jelas. Misalnya orang tidak mengeluarkan zakat, itu kan maksiat. Nah, lalu di dalam tidak mengeluarkan zakat itu, yang hukumnya itu maksiat tadi, nafsu mendapat akan keuntungan, yaitu hartanya tidak berkurang. Tetapi ada juga nafsu kita mengambil keuntungan di dalam sedang kita beribadah. Kita beribadah, di sana masuk nafsu amarah. Dia mengambil keuntungan di situ. Nah, maka bahagian nafsu di dalam ibadah ini sangat samar sekali. Yang kita beberapa hari sudah membicarakan, artinya mudah-mudahan ibadah kita ini jangan berdasarkan di nafsu amarah. Karena kalau ibadah didasari nafsu amarah, maka hukumnya bukan ibadah, tetapi maksiat. Di sana timbul ujub, takabur, ya sebagainya. La yaqtalu alaihi arbabul basar wa dhalik. لأن في الطاعة مشقة عليها فإذا أمرتك بها لم تعلم حظها فيها إلا بعد تفتيش. Karena bahwasanya ibadat itu memang sulit atas nafsu amarah, maka pernah juga nafsu amarah itu menyuruh kita beribadah sedapat mungkin supaya kita tidak tahu akan nafsu itu tadi. Jadi jangan dikira nafsu itu menghalang kita ibadah, jangan dikira. Bahkan dia bisa membantu dalam kita beribadah. Padahal nafsu amarah. Nah di sana masuk di situ niatan-niatan yang tidak karena Allah. Situ masuknya nafsu. Nah, bisa diketahui dengan secara sadar yang sempurna. Sesudah disadari baru tahu bahwa ini adalah nafsu yang bekerja ini, bukannya akal. Sesudah taktis, sesudah artinya apa? Sesudah dikoreksi. Nah, wa imma koreksi sendiri, wa imma dengan perantara musallid atau murabbi mursyid kita yang mengatakan. Misalnya ada orang sembahyang, beberapa kali sembahyang. Lalu Syekh Mursyid Musallid itu dibukakan hijab bahwa murid saya ini tidak sembahyang dan mukanya dilihat berubah, tidak ada cahaya. Nah, jadi gurunya ini tahu bahwa murid ini tadi tidak sembahyang pada hakikatnya, karena yang sembahyang itu nafsu amarahnya murid itu. Lalu dia mengusahakan sampai minta pertolongan Allah supaya pasiennya ini jangan lagi dimasuki oleh nafsu amarah di dalam salat atau yang lainnya, diganti dengan nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah artinya beban bagi orang-orang musallid itu tadi. Orang yang jadi guru mursyid murabbi tadi, bebannya itu tadi. Jadi kita itu mendoakan kepada orang-orang yang begitu supaya mereka itu diberi Allah Ta'ala kuat yang sempurna mengatur, artinya pasien-pasiennya itu kita didoakan dan panjang umurnya dan macam-macam lagi teh. Dan mudah-mudahan kita yang di bawah bimbingannya ini selalu jangan bisa menentang apapun sedikit-sedikit, tetapi sami'na wa ata'na seperti berfirman dan dengan bawaannya, siap laksanakan. Tidak ada permohonan apa lagi, kalau siap laksanakan. Lalu mengusul pulang, saya boleh jawaban. Nah, kalau ada lagi itu langsung disiplin berita. Kita mudahan disiplin, beliau mudah-mudahan kuat, artinya kuat diberi kekuatan yang sekuat-kuatnya untuk mau membimbing kita secara rohani atau membimbing batin kita ini, bukan anggota luar, batin. Ada lagi mursyid kita itu memimpin batin dan batinnya. Sampai kepada cara-cara mengurus harta kita pun beliau juga yang maha
diaturnya. Kenapa? Karena kita memang jadi pasiennya yang khusus dan beliau adalah dokter kita yang dikhususkan oleh Allah yang mentaksiskan. Tidak ada yang menggembirakan kita di dunia, hanya sesudah kita dapat musallid, mursyid. Mursyid pun tidak ada yang menggembirakannya kecuali sudah dapat orang yang mau mau diobatinya, mau diaturnya. Nah, sedangkan dokter biasa aja bila dapat pasien kan ilmunya, artinya tak pakai ilmunya. Kalau ini menolongi orang mursyid. Mursyid pun tidak ada yang menggembirakannya kecuali sudah dapat orang yang mau mau diobatinya, mau diaturnya. Artinya tak pakai ilmunya. Kalau ini menolongi orang, menyontek sebagainya. Nah itu apalagi orang wali Allah Ta'ala ilmu. Dan ini itu bil mu'minin ra'ufun rahim, kasih sayang. Bukan hanya dengan orang beriman aja, sampai kepada nyamuk pun punya kasih sayang. Dan sampai orang itu kala melihat orang yang sedih. Kalau ada orang sedih, inya tahu, ya Allah, kemarin inya sakit benar pikirannya. Nah, jadi janganlah kita itu menyatakan kesedihan kita kepada mereka. Walaupun mereka itu sudah tahu dari hati kita, umpama kita tertawa tapi di hati menangis, beliau tahu. Jadi kita itu ikhlas saja. Tertawa itu memang dari hati bujur-bujur. Jangan sampai kita menyulitakan lawan musalik kita. Kita hendaknya bergembira, sesempurna gembira, supaya dokter kita pun melihat pasiennya ikut tambah syukur kepada Allah, gembira kepada Allah. Itu adab kita. Adab kita. Kita khawatir jangan-jangan artinya kita itu katulahan kena lamun kita kalau beradab nang kayak itu tadi. Mendoakan beliau, bergembira sehabis-habis gembira, baik beliaunya ada maupun beliaunya belum ada di hidup kita, tetap kita bergembira kepada Allah karena menjaga ruhnya musallib dan murabbi kita itu. Dan apabila beliau memerintahkan satu yang akan datang 2, 3, 4, kalau bisa hanya satu yang diperintah, cagarnya 2, 3, kita sudah ada yang kita 3 di sana. Tidak menghajatkan beliau lagi menyusun, karena sudah berdulu kita ke sana untuk meringankan artinya apa tadi, tugas-tugas pemimpin kita itu tadi. Maunya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah yang disebutkan tadi warajulan tahabba fillah istama'a ilaihi tafarraqan. Dua orang laki-laki sama laki itu berkasih. Itulah orang yang sudah ditulis di azal bahwasanya dari kubur langsung ke surga, tidak ada dihisab, ditimbang. Dan sifatnya orang lahumul busyra, orang itu arai terus-terusan, tidak ada sama sekali yang keadaan.